Assalamualaikum Pak Boy. Apa Waalaikumsalam. kabar? Ya, udah. Gimana? Ya, Katri mana membawa? Ya, lumayan lah. Alhamdulillah. Kesibukan-kesibukan. Ya, di kesibukan Ketua UMKM Aceh, Dewan UKM. Dewan UKM Aceh. Jadi tentang perekonomian rakyat lah ya. Ya. Apakah termasuk zona pertanian itu bisa diurus oleh Dewan UKM Aceh? Sebenarnya keseluruhannya. Sebenarnya keseluruhannya, saudaraku. Jadi kita tanyakan kepada Ketua Dewan UKM Aceh tentang bagaimana tentang ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan. Bahkan orang di apa? Secara nasional bukan ketahanan pangan saja, tapi ada kedaulatan pangan. Jadi selain ketahanan kuat, tapi ada kedaulatan tentang mungkin harga, menyangkut kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan kuat tersedianya pangan, tapi juga bisa memakmurkan masyarakat, Khususnya petani. khususnya petani. Nah, iya. Jadi saya tertarik dengan Pak Boy ya. Saya panggil Pak Boy aja ya. Pak Boy dengan program ketahanan pangan ini untuk menuju kedaulatan pangan bagi rakyat. Yang selama ini masyarakat kan menanam setahun 2 kali, Bisa 2 kali, bisa 3 kali. bisa 2 kali, 3 kali. Namun bagaimana proses yang terbaik agar ketahanan pangan di Nanggro Aceh Darussalam ini terwujud menjadi kedaulatan pangan. Ya. Jadi saya ingin adanya klarifikasi dan solusi terhadap permasalahan ketahanan pangan dan khususnya pertanian. Komoditasnya padi ya Pak ya? Komunitas padi. Oh. Pertanian di Aceh padi. Ya, jadi dari permasalahan yang selalu pertama kadang-kadang gagal panen, Ya. permasalahan yang kedua harga naik turun, Ya. permasalahan ketiga pupuk, Ya. ketersediaan pupuk, yang keempat pasar dunia menginginkan padi dari Aceh ini padi organik. Kelima dia kesejahteraan dan kebahagiaan kita semua. Ini waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Boy untuk bagaimana agar masyarakat dan pemerintah daerah ini bersatu padu untuk menjadwalkan schedule bagaimana cara memilih bibit yang baik, bercocok tanam dengan mekanisme dan sistem yang super luar biasa. Mungkin metode kombinasi cara lama dengan cara baru. Silakan Pak. Baik, Pak Mamun. Jadi memang sebenarnya potensi pertanian di Aceh ini sangat luar biasa. Iya. Kita berbicara lahan hari ini, Aceh nggak perlu ada yang dikatakan membuat cetak sawah, benar nggak perlu juga di Aceh. Iya. Karena sawah di Aceh itu luar biasa. Sudah terbentuk. Terus terbentuk kian. Iya. Nah, yang belum terbentuk itu metode Metode. yang selama ini dijalankan, petani masih menjalankan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan pemikirannya. Nah, ini kadang-kadang dalam kewalahan petani ini menjalankan pertaniannya ini dengan kemampuan dia sendiri. Nah, walaupun ada kadang-kadang diberi nanti bantuan pupuk atau bantuan benih, tapi itu juga belum bisa mendukung sepenuhnya. Belum maksimal. Belum maksimal. Nah, kita menginginkan hari ini bagaimana cara petani ini mendapatkan hasil yang maksimal.
Hasil maksimal artinya dia bukan dari hasil pertaniannya aja, tapi income yang maksimal. Pendapatan. Jadi dia pendapatan yang maksimal, arti maksimal di sini dia harus ada pemikiran bahwa bagaimana dia bisa mendapatkan hasil setiap bulannya, ada income itu. Setiap bulan. Setiap bulan. Oh. Jadi gagasan setiap bulan ini sebenarnya ya, sebagai pegawai juga. Sebagai pegawai Ya. di lahan pertanian. Lahan pertanian. Oh iya. Nah, ini yang harus kita rubah polanya. Iya. Metodenya ya. Metodenya tadi dengan. Nah, jadi sebenarnya kita jangan memberikan lagi pemikiran kepada petani untuk ini dia harus cari benih lagi, dia bekerja. Iya. Bahkan petani memikir sampai harus marketnya dipikir. Pemasarannya, dia jual kemana nanti, apa semua dia bawa ke ini. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Iya. Artinya petani ini mulai bekerja sendiri sampai penjualan tuh sendiri. Oh, dari hulu ke hilir Sendiri semua ya? di cover Ya, sendiri. cover sendiri. Iya. Ini yang harus dirubah. Yang harus kita pikirkan bersama. Ya. Jadi petani ini jangan sampai memikir tentang bagaimana setelah ini kemana. Nah, ini masih dalam hal yang normal. Arti normal dia bisa mendapatkan hasil panen. Iya, iya. Belum kita cerita gagal panen. Nah, bagaimana gagal panen petani itu menanggulanginya? Kan nggak ada jawaban. Belum ada solusi. Belum ada solusi. Misalnya gagal panen karena banjir. Ya, kita nggak bilang hama dulu. Kalau hama ini mungkin tiba-tiba. Kalau banjir ini kan bisa by design kan. By design. Artinya by design apa? Bisa menghindari banjir itu seharusnya. Kalau kita punya solusi Ya, caranya solusinya, ya. ya. Contoh Pak, gimana? Itu misalnya selama ini saya melihat kemarin di Aceh Utara. Iya. Aceh Utara itu keseringan petani-petani itu begitu hujan mereka hilang padinya. Gagal panen. Gagal. Oh, Pak, luas di Aceh Utara sampai berapa luas hektar? Kalau yang saya dapat informasi itu 30.000 lebih. 30.000 lebih Hektar. lahan. Hektar untuk pertanian. Iya. 30.000 lahan Lebih 30.000 di Aceh Utara, Ya. lahan padi ya. dalam pertanian. Lahan pertanian. Jadi 1 hektar bisa menghasilkan sampai berapa? Kalau kemarin kita ada pembicaraan beberapa ahli yang selama ini sebenarnya benih-benih ini sudah diciptakan oleh mereka-mereka yang ahli. Iya. Baik itu dari beberapa unsur, Iya. ada kemarin yang ke Aceh Utara juga, itu dia bisa menciptakan penghasilan ataupun produk dia itu di pertanian yang sudah dia buat uji coba itu sekitar 16 sampai 18 ton Per per hektar. hektar. Itu pola yang baru atau yang sudah dilaksanakan lama? Dia menanam secara lama, tapi ini Secara benihnya lama. nih, benihnya Oh, bisa iya. mendapatkan hasil, Ah. hasil panen. Iya. Kalau biasanya kan kita di sini lihat ini 8 ton, itu 8 ton itu udah, 8 ton. ya biasanya 7 ton, 6 ton, dari dulu tuh begitu aja. Tapi dengan benih dan pola yang ini dia 8 ton bisa mendapatkan hasil. bisa 8 lebih. 18 ya, 16 sampai 18. Oh, 2 kali lipat Dua ya? kali bahkan bisa hampir 3 kali. Iya, dengan pola baru ini, dengan bibit Benih, unggul, ya. benih yang unggul akan meningkat panennya sampai 2 kali. Kalau bisa biasanya 8 ton dikali 2 saja, Ya, artinya 16 ton ya. 16 ton. Tapi bagi saya kemarin kita duduk kemarin dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Iya. kita ada menginginkan pola tanamnya. Oh. Pola tanam itu. Selama ini kan tanam itu kan setiap 3 bulan, terus panen, Iya. berhenti di situ. Berhenti ya, 3 bulan Berhenti. tanam, panen, Berhenti. berhenti. Nah, berhenti ini kan memupuskan pendapatan. Iya, ref ya. Ya, ada waktu yang Iya. dipakai. Kekosongan. Kosong waktu ini kan nggak ada pendapatan. Nggak dapat, kecuali mereka mau nanam timun ya. Ya itu kalau dia nanam. Kalau nanam. Ya, artinya pemanfaatan lahan nggak efektif. Nggak efektif. Nggak efektif. Jadi kita mengefektifkan sekarang. Iya. Nah kita mengatakan bahwa bagaimana pola tanam ini, misalnya tadi ada 5.000 hektar aja misalnya. Iya. Ada contoh. 5.000 hektar ini kita tanam per 1.000 hektar aja sebenarnya. Sebulan 1.000 hektar. 1.000 hektar. Tanam 1.000 hektar sekaligus 1.000 hektar. Iya. 1 bulan, 2 bulan, bulan kedua 1.000 hektar.
bulan ketiga 1000 hektar, bulan keempat 1000 hektar. Nah, sampai itu terus berputar. Oh iya. Nah, apa mungkin? Nah, pertanyaan kan itu. Iya. Apa mungkin? Selama ini kan nggak pernah ada pertanian yang dilakukan Terjadwal begitu. Ya. Jadwal Ya, tidak ada. bergulir. Evolvingnya nggak ada. Iya. Putarannya nggak ada. Nah, kalau putarannya nggak ada, petani setiap 3 bulan dia panen, terus mandek. Nanti mandek tidak ada kerjaan lagi, istirahat atau 2 bulan ke depan baru dia panen, dia mulai lagi. Ya. Artinya 5 bulan dia beberapa kali lagi sama. Berarti menganggur ya? Menganggur, sedangkan dia kebutuhannya ada nih. Kebutuhan untuk keluarga. Apa saja nih keluarga. Untuk pribadi. Ya kan 5 bulan ini. Belum tentu cukup yang dengan dia panen kemarin. Hasil panen kemarin itu, kehidupannya ini belum tentu cukup. Nah, jadi kalau dihitung itu, petani ini nggak ada apa-apa juga. Kalau model tanam seperti itu, 3 bulan panen, berhenti. Habiskan duit panen, Ya. 3 bulan berarti. Ya. Sedangkan dia panen ini dia juga bukan belum tentu uangnya nggak bayar macam-macam di belakang kan. Bayar apa? Pestisida, Pestisida. dia bayar, pupuknya dia bayar, Iya. belum lagi benihnya, Iya. ongkos kerjanya kan itu kadang-kadang. Itu. Nah, orang kita ini tidak pernah menghitung kerja kita sendiri. Upah Ya, pribadi. upah kita ini kan kepada kita itu. Padahal ini sebenarnya masuk dalam dana operasional. Dan Seharusnya harus upah kerja. dihitung juga. Ya, harus ada. Ini kan nggak pernah hitung. Nggak boleh itu. Nggak pernah ada perhitungan. Ini kita nggak pernah menghitung upah kita kerja sendiri, kita nggak pernah hitung. Iya. Padahal itu hasil kita kerja. Iya. Nah, nanti waktu kita panen, ini semua buyar, uangnya nggak ada. Iya. Nah, sehingga petani itu setiap panen nggak ada juga apa. Iya. Setiap juga panen nggak punya apa. Nggak cukup. Malah nggak cukup, berutang lagi. Minus. Ya, minus. Ya, Jadi supaya jangan minus. supaya jangan minus, kemarin kita coba bicarakan, kita harus nanam per bulan. Pola tanamnya. Pola tanamnya. Jadi harus setiap bulan. Setiap bulan. Nah, masalah air. Kan itu masalah air. Nah, ada benih itu yang juga tidak harus banyak air. Oh. Ada benihnya tidak harus banyak air. Iya. Nah, konon lagi sekarang waduk sudah ada. Sudah ada waduk. Ya, Jadi itu tidak waduk sudah ada. Ini kan tinggal pengaliran. pengaturan air. Nah, ini kan harus yang dijaga. Iya. Nah, itu bisa melengkapi daripada siklus air tadi. Iya. Nah, Penggunaan air ya. Ya. Saya pikir kalau udah ada airnya, nggak ada kendala lagi. Iya. Nggak ada kendalanya. Nah, paling kan perubahan tanah itu. Setelah Proses tanah, Ya. pengolahannya, Pengolahannya. persiapan ya. Persiapan itu bagaimana? Nah, ini yang harus terus ada punya. Nah, kemudian di Aceh ini yang paling menantang ini adalah laboratorium untuk meneliti Iya. setiap hektar padi, setiap hektar tanaman itu tuh kan nggak pernah ada kita di sini. Iya. Itu yang paling. Nah, kenapa? Petani masih berjalan sendiri, nggak ada yang dikelola dengan bagus. Tidak ada yang mendampingi. Ya, memang ada OPTD, tapi saya juga nggak ngerti nih bagaimana perlakuan OPTD kita nih di pertanian ini Iya. dengan para petani damping penentu. Karena kita lihat sendiri memang pertanian ini di Aceh cukup luas, tapi kenapa Luas. hasilnya nggak ada? Belum maksimal. Ya, nggak ada seperti diharapkan. Iya. Nah, ini kan penyebabnya karena pengelolaannya, Iya. nah, manajemennya Manajemen. harus dibuat. Belum ada SOP-nya. Betul. Nah, ini dan saya pikir bukan di Aceh saja, hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia sama. Jadi karena hanya memanen saat panen waktu 3 bulan itu. 3 bulan. Nah, apapun sebenarnya yang dilakukan ini tidak boleh harus 3 bulan ataupun menunggu waktu itu. Iya. Kecuali ada musiman. Beda dengan tanaman yang musiman. Misalnya durian itu kan ada masa buahnya kapan. Iya. Nah, itu kan nggak mungkin tiap bulan ada berbuah batang itu. Iya. Ya kan? Dan ada musim-musiman. Nah, itu mungkin yang nggak boleh diganggu, nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu. Mungkin setelah panen harus ditunggu beberapa lama untuk supaya tanahnya itu gambur. Enggak, sebenarnya itu tergantung dari proses awal. Oh iya. Misalnya, sebanyak mana yang harus bisa dipupuk dulu misalnya supaya yang terganggu daripada tanah tadi lahan. Iya. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Maka tadi perlu laboratorium tanah. Oh, kualitas tanah Ya, jadi ya. kualitas tanah juga harus diukur, harus di ini semua.
Nah ini yang harus dijalankan. Nah kemudian dari sekian ribu hektar per bulan itu bisa mempekerjakan sekian ribu orang. Iya, iya. Itu targetnya begitu. Targetnya. Jadi pekerjaan ini orang bisa mendapatkan hasil kerja di situ. Iya. Nah jadi pola ini yang kita buat, saya bilang begini, supaya petani bisa mendapatkan hasil setiap bulan. Jadi dia bekerja saja. Nah nanti dia kerja ini, begitu panen itu dia sudah tahu, dia nggak perlu lagi tanya berapa hasilnya, nggak tahu, nggak perlu tanya. Iya, iya. Karena dia sudah tahu hasil panen ini sekian. Karena dengan gabah yang kita rencanakan itu dari 1 hektar 12 ton saja, kita nggak cerita 16 ton, 12 ton saja 1 hektar. Itu kalau udah dihitung skala besar dengan ribuan hektar, itu petani sudah bisa pas-kipasan. Itu 12 sampai 16 ton per hektar dengan menggunakan pupuk organik atau pupuk pestisida, Pak? Kalau saya lihat organik lebih banyak bagusnya. Oh begitu. Ya, saya pernah ada satu teman kita, Iya. dia punya pabrik itu untuk pengolahan Pupuk organik. pupuk organik. Pupuk organik ini dia bukan olah dari kotoran hewan, Ya. tapi ini ya hewan juga, tapi bukan lembu misalnya. Iya. Tapi ini dari kalung gitu, kalung. Oh kalung. iya tadi ya. Apa namanya? Kelelawar. Kelelawar. Semantung. Ya. Bahasa aja. Ya, kasih semantung. Dari itu semantung itu kan ada tai-tainya, Iya. gua-gua. Nah, tai ini yang diolah oleh kawan kita. Iya. Padinya ini setelah dia tumbuh di sini udah tumbuh, ini tumbuh lagi seperti jagung. Iya. Ada buahnya lagi di sini, ketiak lagi. Jadi artinya lebih banyak produksi, Iya. lebih banyak produksi dan dipotong ini itu tumbuh. Iya. Artinya dari satu benih itu bisa potong 2 kali. Iya. Ini saya lihat sendiri, mata kalau saya datangi tempat dia itu di Lung di Aceh Besar. Saya lihat tuh, waduh. Di Lung Aceh Besar ya? Ya, Lung Aceh Besar. Itu menggunakan pupuk organik. Pupuk organik tadi. Oh makanya tadi Bunda Sri Kandi Ya. dari tim Mualim Ya. itu memprogramkan perusahaan Ya. menggunakan pupuk organik semantung tadi. Ya. Kelelawar dari gua-gua dari ini. Jadi ini ingin mengembangkan pupuk organik ini supaya tidak berbahaya dengan pupuk kimia. Ya, jadi begitu targetnya ya. Itu nggak ada kimianya itu kan. Jadi langsung ya. Jadi begitu ini diolah semua, Iya. ya, dalam yang penghasilan tadi Iya. itu bisa 2 kali lipat daripada yang kalau tadi satu ini bisa 12 ton. Iya. Yang tunggu lagi bisa potong bulan depan itu bisa dah 12 ton lagi kan. Itu daerah mana yang udah menggunakan tadi? Aceh Besar. Aceh Besar di Lung. Di Lung ya. Ya, di Lung. Nah. Lung Aceh Besar itu tempatnya memang dekat dengan itu pabrik untuk pengolahan itu tadi Kelelawar. Iya. Nah, dia udah dibuat ada pada pabrikannya itu pengolahannya. Iya. Jadi diambil itu sebenarnya Jepang nggak pernah ngambil ini. Oh, Jepang, tentara Jepang. Ya, tai kelelawar. Untuk apa mereka? Yang untuk pupuk itu. Untuk pupuk Ya, organik ya? Ya, cuma Enggak mereka berbahaya untuk manusia. Nah, nggak ada. Alami ya. Jadi mereka ngambil itu bahkan waktu itu nggak bisa diolah sini, diolahnya di Jepang. Dia bawa ke Jepang. Oh, dibawa ke Dia bawa Jepang. ke karung-karung gitu. Waktu itu. Oh. Nah ini cerita kawan saya nih, dia bawa, ambil di situ. Saya bilang itu nggak bisa lagi karena ini juga harus kita rawat kan, apa namanya kayak satu lokasi Iya, harus dijaga. juga dia jangan sampai Ya. dalam waktu hilang kan kalau terus-terusan diganggu kan Diganggu hilang takut dia ya. takut. Ya. Nah, jadi nanti begitu kita terus-terusan juga mengerus itu buangannya itu, ya mungkin kita sering-sering juga nggak akan pulang lagi. Oh, Memang mungkin itu berdekatan dengan laut itu biasanya. mungkin kelelawar itu kalau siang tidur dia, Kemungkinan. kalau malam berkeliaran karena dia nggak minum kopi. Ya. Bapak, Ya, Pak Boy minum ya, kopi dulu. ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kelelawar dia siang tidur ya, Yang gitu. malam Baru berjalan. Nah, jadi bagusnya masyarakat ngambilnya itu Pagi hari. Pagi hari ya. Ya. Oh, iya. Pagi hari.
Jadi pagi hari itu dia baru mau masuk. Iya. Baru mau masuk. Memang banyak kelelawar. Banyak banget. Itu biasanya di gua-gua ya? Iya di gua. Tapi ada yang tidur di pohon, nya di mana tuh? Enggak, dia tetap nya di gua-gua itu. Oh enggak, di enggak. Lebih ini SOP-nya ya? Lebih hebat mereka. Lebih hebat. Jadi saya tengok semua binatang itu. Dia selalu memberondokkan ataupun menyembunyikan buangan kotorannya. Tinjanya ya? Ya, sama seperti kucing. Kucing ya di tanah. Kucing selalu dia ini. Ya, tanam balik. tutup ya? Udah nggak ada kelawat apa. Ya. Itu binatang aja tahu supaya jangan bau dan apa dia tutup. Iya, kita justru itu makan para ulama apa ini pergi buang tinja. Itu kan udah nggak sesuai lagi dengan kaidah. Mungkin tinja manusia bisa jadi pupuk juga. Sangat bisa. Jadi kita usulkan ke Ibu Wali Kota Banda Aceh bekerja sama dengan dinas terkait, tinja manusia jadikan pupuk saja, Bu. Ya, cocok ya. Bahkan kalau di Banda Aceh itu tinja itu yang dibuat rumah Jepang. Iya. Pembuangan itu, termasuk pembuangan sampah itu. Itu kan kalau dibuat jadi gas ya. Jadi gas. Jadi gas rumah tangga ya. Bisa jadi. Kalau tinja manusia itu lebih bagus lagi untuk gas. Iya. Lebih bagus lagi ya. Tapi untuk pupuk padi cocok. Cocok juga. Tapi diolah dulu prosesnya. Jangan murni ya. Nah, diproses campur pakai ada alat campuran yang nggak bau lagi ya, menghilangkan bau, kuman-kuman. Ya, seperti sampah itu akan hilangkan baunya. Macam nggak dompet bunda. Iya. Jadi pupuk organik ini bagus sekali untuk tunggu wawancara tentang pupuk organik teman tuh. Oh, kok ada magnesium lah ya saya. Oh ya, magnesium ya? Ada yang apa lagi? Magnesium dia beli. Oh ya. Kamu tanaman punya pada pabrik kan? Ini dia. Kalau kita bicara masalah pupuk organik tadi, Aceh besar kan udah banyak berjalan. Iya. Udah banyak berjalan. Memang harga padinya lebih tinggi daripada yang biasa. Iya. Oh, lebih tinggi harga pupuk kimia? Bukan. Padinya itu beras. Oh, kualitasnya. Kualitasnya lebih bagus. Lebih organik ya. Ini sebenarnya bukan masalah lebih mahal. Persoalan lebih mahal ini karena terbatas. Oh ya. Ya kan? Tapi kalau kita tanam nggak terbatas, kan harganya bisa juga sama. Mungkin nanti pupuk organiknya terbatas. Saya pikir kalau terbatas banget enggak juga ya. Karena kan bisa ada alternatif. Enggak, mereka paling tadi itu yang kita ceritain kan baru satu gua. Oh, satu gua. Ya ini guanya sangat banyak. Iya. Cuma kan belum ada manajemen yang membuat satu pendataan yang membuat betul-betul dikelola dengan baik. Iya. Ini persoalan kan pengelolaan. Iya. Di Indonesia itu pada umumnya pengelolaannya yang kurang. Ya, sumber daya alam mendukung sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. SDM-nya sekarang untuk merubah rahmat Allah ini menjadi nikmat perlu SDM-nya, kata Pak Boy. SDM ini sangat kita butuhkan dengan konsep papernya, dengan program-program yang kita buat sedemikian rupa menjadi sosialisasi kepada masyarakat. SOP itu bisa digunakan secara pribadi, secara komunitas, kelompok, yayasan atau perusahaan ya. Jadi sebenarnya saya sering juga bertentangan, bukan bertentangan apa artinya. Seakan-akan kita membuat ini sudah berlainan dengan yang lama. Memang betul kita ingin merubah pola lama yang kurang efektif, kita menampakkan lebih baik. Nah, misalnya begini, Pak Maimun petani. Begitu saya masuk ngomong Pak Maimun, terus mindset berubah. Ini kok lain. Lain. Apa maunya nih? Lain. Apa maksudnya nih? Ya kan? Kenapa? Karena saya bilang begini, tidak semua petani sesuai dengan apa yang kita buat sekarang. Nah, artinya petani seperti Pak Maimun ini harus
harus diberikan lagi pelatihan. Sosialisasi, Iya. sosialisasi dan Nah, pelatihan. harus diberikan itu. Iya, ada petunjuk lah. Ya, buku, ada petunjuk ya. buku Ya. buku petunjuk. Ya, kalau nggak bisa jalan. Nggak jalan Nah, ya, sesuai dengan apa ya pola yang kita ya, buat pola ini. pikir ya. Nah, Jadi merubah pola pikir. Ya, jadi mindset ini harus tetap berubah. Ya. Supaya ada pola yang dibahas ini bisa dijalankan seperti itu. Iya. Kira-kira nanti ada brosur atau dibuat suatu buku Ada. Jadi teknis, mereka ini- petunjuk teknis ya. Ya, nanti mereka di dalam pelatihan Iya. itu ada petunjuk teknis, Iya. petunjuk pelaksanaan itu tetap ada. Ini dengan jumlahnya tetap dibuat. Iya. Nah, yang buatnya juga daripada akademisi. Akademisi Nah, ya. karena nanti kita juga ada kerjasama dengan akademisi. Akademisi. Jadi Akademisi. pemikirannya Ya, full ya. ya. Berdasarkan Instruktur yang berikan itu akademisi. akademisi ya. Sesuai dengan dia punya Keahliannya. keahliannya, ilmunya itu. Ilmunya. Nah, itu yang kita garap. Iya. Jadi sehingga keberadaan akademisi ini dengan ilmu-ilmu yang ada Iya. langsung turun kepada pemakai. Iya. Yang dijalankan. Kira-kira kalau Pak Boy lihat untuk mengembangkan pola ini dari target panen 8 ton per hektar Ke 12 tahun. menjadi 12 atau 16 ton, 2 kali lipat. Ini benihnya khusus atau bisa bervariasi dengan benih-benih lama atau katakanlah misalnya beras cantik manis bisa nggak? Ya, ini kan di Aceh terlalu banyak Jenis ya? jenis Varietasnya? Ya, varietas itu macam-macam. Macam-macam. Tapi kemarin saya begini, saya lihat beberapa sumber daripada benih yang masuk ke kita, informasi yang masuk Iya. ke kita. Ya kita menanamkan yang mana kita milih. Memilih padi yang bagaimana Iya. dengan kapasitas yang berapa banyak. Iya. Nah ini juga kita milih. Oh, Benihnya. ada spek masing-masing ya? Ya. Karena penciptaan benih oleh Pak Maimun dengan saya cipta benih beda. Beda. Ya. Nah, beda. Nah, kan ada dulu pernah kejadian di Aceh juga ada menciptakan benih R sekian, Iya, iya. ya kan? Iya. Yang begitu bagus ininya, tapi Iya. kan juga nggak bisa dipakai oleh pemerintah. Oh, iya. Ya kan, belum tentu bisa dipakai. Iya, Nah, iya. ini juga harus sinkronisasi. Harus sinkron. Nah, harus sinkron. Jadi pembuat benih ini yang memang dia punya keahlian. Iya, iya. Kita Kita ajak. Iya, harus kita rekrut mereka. Iya, kita ajak, kita Iya, apa kelebihannya ini harus kita Iya. supaya ke depan akan lebih baik lagi. Iya, kita Nah. coba pilot project percontohan dulu Betul, ya. iya. Kalau memang terbukti berkualitas bagus, Maksudnya dikirim efektif, fotonya. efisien, kita Betul. ajak untuk Ya. sosialisasi ya. Mungkin dengan setelah itu ada lebih efisien lagi. Oh, di dalam dompet. Oh. Setelah ini gitu. Iya, Ada iya. efisien lagi yang memang harus dibuat lebih bagus lagi. Iya. Kalau tadinya misalnya ini dari hasil sekarang mendapat 12 ton, misalnya nanti mungkin bisa dia lebih ini kan bisa sampai 15 ton gitu. Oh. Nah ini yang karena keahlian orang itu tanpa dia kuliah pun dia ada keahlian. Betul, betul. Nah orang Jadi kita harus membuka diri, menerima masukan, ide-ide kreatif untuk pengembangan pertanian khususnya padi ya. betul. Jadi kita selama ini hanya kebiasaan. Kebiasaan. Ya, kalau katanya ini karena biasa kami begini, Ah. itu kan kebiasaan. Kebiasaan, begini. ya. Nah, biasa begini ini harus kita rubah, Harus lebih rubah. baik lagi, Iya. lebih baik. Jangan kebiasaan ini terus dijalankan tapi nggak ada perubahan. Ya sesuai dengan sunnah itu, Betul. berlomba-lomba lah untuk kebaikan. Kebaikan. Iya. Ada kemajuan yang Ada dicapai. kemajuan. Nah, inilah yang satu hari ke hari lainnya berbeda. Ya. Nah, sehingga kita tidak ada melihat apapun di dalam itu kesenjangan. Ya, ya, ya. Harus ada kebersamaan. Jadi dengan pola Pak Boy dan tim kawan-kawan ini, bagaimana petani ini sejahtera ya? Betul. Jadi setiap bulan menanam, panen setiap bulan. Ya. 1 bulan sekali. Setiap bulan Mas. Setiap bulan panen. Cuman kalau yang digarap bulan depan lahan yang sama Bisa saja. bisa saja. Bisa saja. Atau lahan yang lain. Jadi setiap bulan dia panen itu kan menunggu 3 bulan. Nah, 3 Ya bulan kan? panen. Ini 1 bulan pertama. Ya. Ini nanam. Nanam. Nah, lagi nanam ini kan lahan lagi disiapkan. Ah. Ya kan? Udah nanam 1 bulan, Nah, bulan kedua ini. Bulan pertama nanam, yang kedua perawatan. Nah, nanam ini dulu nih. Ya, Oh. ini tetap perawatan. Oh ya. Ya, ini kan perawatan bulan kedua. Ah. Akhirnya bulan pertama tanam, bulan kedua ini nanam mulai bulan yang lainnya juga. Oh begitu. Nah,
Habis itu bulan ketiga nanam juga lagi. Yang ini rawat terus. Jadi nanti petani itu ada petani yang nanam, ada petani yang merawat lahan. Oh, kalau lahannya cuma katakanlah 1 hektar petani, dia kan nggak mungkin panen langsung 1 hektar langsung garap lagi. Saya kembali kita cerita dulu bahwa yang kita tanam ini kan bukan 1 hektar. Oh, ini secara komunitas, ya, kelompok. Ini yang kita tanam ini secara general secara umum ya. Ya, jadi petani ini pun walaupun dia punya lahan, dia nggak bisa mengatakan ini punya, nggak boleh. Dia hanya di situ bekerja. Walaupun dia punya lahan. Oh, polanya begitu. Ya. Polanya sinergi bersama ya. Ya, sistem kerja. Sistem kerja ini yang dia mendapat penghasilan juga setiap bulan. Berarti ada pemilik lahan, ada petani, ada koordinator program, project. Ya. Project ini adalah project bersama untuk ada bulan menanam, bulan 1 menanam, bulan 2 menanam, bulan 3 ketiga menanam. Ya. Nanti panennya enggak sekaligus, tetapi setiap bulan ada panen. Jadi tidak ada istilah lahan itu nganggur. Ya. Oh, begitu. Jadi efektif kan terus. Setiap bulan dia efektif. Terus oke, kalau masalah air tadi udah ada solusi, air ditangani. Sekarang alhamdulillah sudah banyak irigasi. Yang kedua bibit. Bibit tadi ada pilihan ya. Pilihan, ada bibit unggul yang sudah paritasnya bervariasi, yang keyakinan masing-masing. Tapi bisa aja jadi buat diskusi di kawan-kawan yang berhasil dengan bibit ABC gitu kan. Ya, bisa pilihan apa kita juga melihat misalnya ada sumber benih yang katanya 15 sampai 18 ton yang katanya. Nah, kita melihat di mana sudah ada contohannya ya. Misalnya di Pulau Jawa misalnya. Ya. Tapi kita belum tahu kualitas lahan itu. Apakah cocok? Cocok dengan lahan kita? Ya. Nah, ini juga harus ada paper. Ada uji coba. Ya, harus ada papernya. Ya. Nah, jadi yang saya maksud tadi, ini tadi petani kita buat satu pelatihan ataupun training yang memberikan ilmu tadi kepada mereka. Juga kita ada langsung bercocok tanam tadi ini, cocok nggak yang di sana dengan di sini? Nah, kita lihat kembali tanah itu. Nah, jadi kalau saya bilang begini, misalnya Pak Maimun punya teman di Jawa Timur, di Jawa Tengah atau di mana, yang mereka mempunyai benih yang bisa ditanam sekian hektar itu sekian belas ton hasilnya. Nah, ini kita terima saja dulu, kita lihat. Nah, kita kenyataannya. Nah, terus kita tanya juga lahannya berapa ininya umur. Kan lahan tanah itu kan bermacam-macam unsur. Ya kan, unsur itu berapa, ini berapa, unsur kita berapa. Nah, tapi kalau saya lebih yakin lahan di Jawa dengan lahan kita bahkan masih orisinal sekali lahan kita. Tapi itu banyak semprot kimia organik. Nah, itu tadi saya bilang arsenik. Ya, kehancuran lahan ini kan kebanyakan itu. Dari ini ya, yang ketiga pupuk kimia. Ya, pupuk kimia tadi. Kehancuran lahannya kan karena ada pupuk kimia tadi. Nah, ini kan harus kita bersihkan lagi. Bersihkan dulu ya? Ya, bersihkan dulu. Berarti saudara-saudaraku, kita persiapan lahan dengan luas lahan yang cukup luar biasa di Aceh. Ada irigasi yang lumayan sudah, penggunaan irigasi, ditambah lagi pupuk Allah kasih turunkan hujan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya karena Allah menurunkan hujan untuk menghidupkan bumi. Jadi pupuk yang utama adalah dari air hujan. Yang ketiga, kita diajak Pak Boy untuk menggunakan pupuk organik. Yang ketiga baru metode penanaman. Jadi metode ini luar biasa. Kita lihat tidak sekalian tanam, tapi tanam bulan pertama
Januari sekian hektar, Ya, Februari sekian hektar, Maret sekian hektar, Maret April terus jalan. terus jalan. Ya. Jadi panen Bisa berjalan di lahan itu yang sama. berjalan ya, bergulir ya. Bergulir. Ya, setiap bulan ada panen, Ada nanam, Ya. ada perawatan. Ya. Pengolahan, nanam, perawatan, panen. Senyum. Ya. Itu hasil panen nanti melimpah. Ya. Itu kalau Medan itu terima beras atau beli padi, kita jual padi. Kita kalau kemarin Pak Di luar daerah. Bupati Utara Betul. kemarin menginginkan kita produk sendiri. Produk sendiri ya. Ya. Kita nggak jual beras, padi, tapi kita jual beras dengan merek Jual beras, merek kita merek sendiri. sendiri dari Ya. Aceh. Jadi Aceh ini kalau kemarin saya pernah juga berkomunikasi dengan pihak-pihak luar, Iya. itu mereka siap aja bekerjasama dengan kita. Mereka akan membawa sistem pertanian modern. Iya. Nah, cuma saya minta waktu itu di Aceh ini harus ada bendungan yang luar biasa. Iya. Bendungan ini sangat perlu. Bendungan ya, irigasi ya, bendungan. Irigasi. Iya, Jadi iya. bendungan ini sebenarnya saya kadang-kadang iri juga kita dengan di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Kan itu baru dibangun lagi besar banget tuh. Oh. Nah, itu kan bendungan itu bisa sekian ribu Kubik. desa. Oh, kubik dan dengan ada Dan bendungan. terus ini desanya bisa dia alirkan air itu. Oh, jadi bendungan tidak saja untuk lahan pertanian, tapi juga untuk ekonomi lain, Ya. pelihara ikan. Ya, apa. bisa dipakai untuk hal. Ah. Nah, artinya dengan bendungan yang besar bisa dimanfaatkan untuk semua sumber. Oh iya, sumber energi listrik juga bisa ya? Bisa. Oh, Kan iya. selama ini kan itu kan mulai dijalankan. Iya. Nah, artinya begitu ini dibuat bendungan yang besar, saya kemarin melihat ini sekian triliun bendungan Ada datanya. Data. Di Jawa Barat sekian, di Jawa Tengah sekian, Jawa Timur punya sekian, di Bali ada sekian. Itu sangat bagus saya pikir. Seandainya di Aceh dibangun Bendungan yang besar. signifikan. Cukup 2 aja sasaran. Dua. Tapi gede. Gede ya? Iya. Oh. Artinya di situ bisa ditanam juga ada tumbuh-tumbuhan yang untuk resapan air. Jadi yang gede itu yang ada sumber air. Jangan kita buat bendungan yang nggak ada air. Tapi Ya? di Aceh nggak pernah ada air. Oh gitu ya. Iya. Katanya banyak penebangan pohon tuh. Makanya itu tadi, karena kan penyebabnya kan banyak hal. Hal-hal yang Banyak hal yang kalau kita lihat itu ada penebangan itu banyak hal. jadi kalau ada bendungan, bertani, beternak, perikanan dan industri hidup ekonomi nggak perlu lagi nebang pohon. Nggak perlu lagi. Iya. Itu bahkan jaga semua kan. Dijaga semua karena ekonomi udah Udah dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hidup dari irigasi ya. Bahkan Aha. tadi energi Listrik ya? Oh, pariwisata juga. Pariwisata lebih bagus. Oh iya. Jadi dengan ada bendungan kita bisa menahan atau menyimpan air. Betul. Nah, jadi airnya tidak terbuang ke laut ya? Tidak jangan ngalir kemana-mana. Ada lagunya tuh. Ya, Lagu. akhirnya ke laut. Akhirnya ke laut mengalir. Apa air hujan, air Ya, sungai semua ke laut. terbuang kan? Ya. Terbuang percuma Sia-sia, maksudnya. sia-sia. Nah, padahal bisa dimanfaatkan dengan adanya bendungan dan irigasi ya. Betul. Itu. Oh, cuman irigasi kualitasnya harus dibuat yang bagus ya. Jangan Betul. Jadi saya- tiap tahun dirusak ya. Ada kita juga itu kita bicarakan kemarin itu Iya. salah satu negara. Ada namanya tol air Tol air itu di Jepang, di Korea, di mana? di Cina. Di Cina ya. Oh. Jadi tol air ini bukan jalan tol, air pun ada tol juga. Airnya ada tol. Ya, ada dari atas. Ya. Karena bendungannya tinggi kan bisa dari atas. Kenapa harus dari atas? Tidak terganggu. Tidak terganggu. Tidak Kalau di ada bawah hambatan. ini Nah, terganggunya apa? Tidak semua sawah bisa mendapatkan sama yang api itu. Karena kan kalau yang jauh airnya nunggu lagi oh. alirannya. Jadi tol seperti jalan Nela itu ya. Ya, Jalan tol itu darat. kan namanya tol dan bebas hambatan. Hmm. Jadi begitu dialirkan dari atas,
semua itu bisa disebarkan airnya. Iya. Sawah seperti hujan juga kan jadinya. Iya, iya. Jadi ada saluran induk, Ya. ada Langsung. tersier, ya, ada ini kemana yang Kemana perlu gitu. kan? Dan tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Iya. Jadi air itu tidak saja untuk irigasi pertanian, bisa dibuat untuk mandi cuci kakus. Apa aja bisa. MCK ya. Tapi dialirkan itu kan kita dialirkan saja. Tapi yang penting jangan tercemar dengan merkuri tambang-tambangnya. Nah itu, jadi saya pernah dengan kantor Malaysia. Iya. Mungkin kalau Pak Mamon ingat itu kita membuat apa namanya tiram itu apa bahasa Inggris? Tirong, oh Ya, tirong. Ya bahasa Inggrisnya Tirong, ya? pastur apa namanya? Pokoknya. Ya, tiram itu. Ah, Jadi kita tiramnya kan biasanya kan tiramnya kecil-kecil. kecil ya. Ya. Jadi ini kan harus dibesarkan. Nah, yang dibesar kayak Bang Jamaika itu ya. Ya, Tengku Jamaika. Ya, dan mereka pernah buat itu kan. Iya. Nah, jadi ini dengan teman-teman di Malaysia ini kita udah cek air, kandungan air. Oh, kadar airnya Ya, ya. betul. Jadi di Aceh ini dari 20 kabupaten kota, Iya. 18 itu masih murni. Masih murni ya. Ya, artinya 5 kabupaten ya, Iya, yang terganggu Yang dengan merkuri. merkuri. Apa? Bahan Buang air. pestisida ya, Ya. buahnya. Karena pada umumnya kebanyakan yang ada sama tumbuhan sawit. Oh, yang sawit ya. Ya, pada umumnya. Sawit dia pakai racun juga itu. Ya, dia tetap juga ada dari pupuknya kan ada Oh. aliran karena sawit ini kan dia sangat waktu air hujan itu turun kan dia langsung aja ke sungai, Iya, iya, iya. nggak ada kemana-mana. Betul, betul. Karena penyerapan air kan nggak ini. Nah, saudara-saudaraku, kita sekarang back to basic, menggunakan bibit unggul, menggunakan pupuk organik untuk menghindari sakit-sakit ya. Kebanyakan orang kena pupuk kimia itu banyak sakit lah. Ya, itu bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia ya. Ya, kita tahu semua. Ya, makanan, minuman, obat-obatan, ini banyak yang kadang-kadang tidak tahan tubuh manusia ya. Kalau bahasa Aceh itu Pak Maimun, orang tua-tua ngomong dulu, berbit-ibit. Berbit ibit, Ya. maknanya original, Ya, artinya original yang di Aceh ini nggak pernah tercampur dengan hal-hal yang lain. hal yang berbahaya. Satu. Yang Ya. kedua, maksud daripada ibit berbit ini, ibit, artinya kita punya sendiri. Punya sendiri, produk sendiri. Ya. Ya, jadi Ya. kita tahu bahan bakunya. Ya. Beda loju pupuk yang Betul. kayak pegel ego. Jadi kita ini sudah terkontaminasi dengan hal luar. Luar. Padahal kita punya masih original. Original. Ya, original ini yang harus dipertahankan. Iya, iya. Nah, makanan kan banyak makanan-makanan. Makanan. Coba Ya. bayangkan dulu kita makan itu dari ubi, Dari ubi, apapun bisa ya. diolah kan. Ayam kampung, Ayam telur kampung. kampung. Nah, sekarang ini kan banyak masuk ayam-ayam yang makanannya kan kimia semua. Kimia nggak jelas kadang bui-bui, Ya, jambu, nggak tahu lah kita itu lah. semua kan. Bermacam-macam Lemak ini masuk. babi, Jadi macam-macam. sementara kita harus buat sendiri. Ya. Padahal saya sendiri berpikir kenapa kita di Aceh ini dulu nggak pernah terkontaminasi dengan yang masuk dari luar. Iya, iya, iya. Sekarang sayuran aja kita terkontaminasi. Terkontaminasi. Sayur. Nanti sayur saya dengar bahan manusia apa yang Ya lalat itu lalat nggak dekat dan darut hai baju nggak mau lagi ya. nggak mau lagi ya. Nah, memang ditaruh supaya tidak dimakan oleh hama. Sama, tapi berbahaya bagi Berbahaya manusia. bagi manusia. Manusia enak di mulut, berbahaya di Enak waktu itu. Enak di mulut sementara ya. Enak di mulut, dia enak di mata. Enak di mata. Kemudian baru enak di mulut. Enak di mulut. Tapi hasilnya sangat mengecewakan di dalam tubuh. Dan tubuh kita berbahaya. Ya. Berbahaya. Jadi kita harus memikirkan generasi anak cucu kita ke depan, bagaimana makanan, minuman bebas pestisida, bebas pengawet, bebas pemutih, bebas pewarna, bebas penyedap. Betul. Iya, iya, iya. Begitu. Pak Maimun tahu kalau Naga Raya itu produksi padi itu 8.000 ton per tahun. Negara ya? Naga Raya. Negara ya berarti 8.000 ton per tahun. 8.000 ton per tahun dengan luas areal
dua saya lupa nih. Nah, Tapi yang saya tahu produksi berasnya itu, padinya itu, gabahnya itu 8.000 ton per tahun. Nagaraya 8.000. Ya. Aceh Besar, Nah itu belum. PD, Ya. PD Jaya, Biren, Biren, Aceh Utara, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Timur, ke Aceh Selatan, ini ke Aceh Barat, Melayu, Daerah Tengah. Oh, Tamiang. Tamiang, Aceh Tamiang, terus Aceh Tenggara, Takengon, Ya. Benar Meriah, semua itu ada padi ya? Ada padi. Tapi ada beberapa kabupaten lain saya pernah bicarakan jangan semua padi. Banda Aceh yang nggak ada padi? Ada kecil. Kecil ya? Ya, sama seperti Lot Mawar yang kecil. Banda Aceh beras saja. Ya. Untuk makan saja. Makan saja. Yang sama syaratnya yang kita makan kota itu. Iya, iya. Kota Banda Aceh, kota Sabang, Lot Mawar yang makan kota. Kota ini sebenarnya supaya marketingnya itu. Marketing aja. Oke. Saudara-saudaraku, kita jangan jual padi. Kita akan jual beras karena menampung tenaga kerja dan menambah pendapatan kita, Ya. masyarakat kita untuk punya lapangan kerja. Ya, karena sekarang lapangan kerja sangat terbatas, jadi kita harus buka seluas-luasnya. Kalau lapangan bola bisa lah untuk olahraga. Kalau lapangan kerja ini ya lapangan kerja sebenarnya nggak susah. nggak susah, makanya kita punya konsep nih Ya. sama Pak Boy. Ya. Kita coba ini sampah aja bisa jadi uang. Semua bisa jawab. Semua bisa jadi uang. Nah. Tinggal kita duduklah sama-sama memikirkan 1 bulan 1 jenis usaha pabrik. Ya, jadi pabrik itu pun bisa dihidupkan tanpa listrik. Tanpa listrik sekarang. Tanpa listrik. Iya. Jadi hasil sampah ini bisa dihidupkan energi Pembakaran. Ya, pembakaran daripada pabrik padi tadi. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya efektifnya luar biasa. Berarti kita harus duduk lagi, ngopi lagi nih. Supaya lebih denger dan masyarakat akan Bisa terus bergerak, bergerak, bisa ya. mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, yang penting sekarang kita coba siapkan SOP-nya, draft-nya, kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa pertanian ada metode baru yang bisa kita jalankan dan sehat bagi manusia, menguntungkan secara ekonomi pendapatannya Sangat luar biasa. luar biasa. Kita dengan berbicara untuk ekspor, gitu kan? Iya, iya. Kenapa jangan bicara ekspor? Karena belum kita melakukan apapun. Walaupun nanti kalau sudah berlebih Itu baru pasti kita ekspor. Pasti. Iya, insya Allah. Pasti. Ya, insya Jadi Allah. kalau itu sudah kita jalankan, Iya, iya. saya tahun ini ke tahun kedua ini sudah melimpah. Iya, iya. Nah itu otomatis perlu. Sekarang kan Malaysia perlu sekian ratus ribu ton. Iya, iya. Nah mana dia mau ambil? Malaysia kan lahannya kecil. Tidak sebesar Iya, kita. iya, iya. Nah yang dekat dengan kita Aceh, ya kita ekspor ke mereka. Iya, iya, iya. Nah, inilah kedaulatan pangan tadi. Tapi memang kan saya pernah pasca gempa tsunami saya pernah travel ya dari seluruh Pulau Jawa, itu mereka sudah mengembangkan padi organik, harganya lebih tinggi. Ya. Karena apa? Karena Sedikit. kebutuhan kesehatan bagi masyarakat di sana. Bahkan orang-orang dari luar negeri sekarang Dari itu cari yang pupuk organik ya. Apakah makanan, minuman, ya, semua. obat-obatan herbal juga. Kita waktu habis tsunami itu yang ada beberapa NGO di Aceh. Iya, iya. Mereka juga kan mengarahkan kita untuk namanya dengan organik. Oh iya, iya, betul yang organik. Ya. Ada proposal masyarakat, Ya. kalau dilihat ada racun, Tidak akan- ada pestisida tidak Ya. mau. Iya. Jadi mereka itu kita ubah. Kan kita pertama merubah perikanan di Biren. Iya, iya. Jadi yang punya Biren itu dibongkar semua. Iya. Ini kita kerjasama dengan NGO India. Iya, iya. Kita bongkar semua perikanan itu. Tanah-tanah itu kita buang semua. Karena itu terkontaminasi dengan pupuk kimia awalnya. Iya, iya. Alami itu dibongkar itu yang udang-udang itu semua. Jadi dibongkar semua ini
Karena endapan Ya. racun Ya, itu ya. semua dibongkar, dibuang dulu. Ya, ya, Terus ya. diendapkan dengan beberapa hal ini, terus ini baru dibuat filter plastik, Pak. Oh, Plastik itu jadi dia nggak langsung kena air, nggak kena tanah. nggak kena tanah. Ya, ya. Airnya itu nggak kena tanah. Hmm. Jadi airnya di permukaan tanah. Jadi kalau udah tercemar buang. Buang. Nah, itu timbul di situ karena untuk susahnya buang lahan terus kan nggak mungkin. Iya, karena betul itu. Karena seperti kolam renang atau akuarium Ya, akuarium. Iya, untuk sehat ikannya harus dibersihkan. Itu aja harus kita bersihin. Apalagi kita Iya. yang makan ikan, yang makan Iya, ikan. iya, iya. Nah, ini begitu juga nih. Jadi padi pun begitu nanti yang saya bilang tadi itu. Di lahan pertanian ini kita buang lagi ini semuanya. Dibersihkan ya. Bersihkan. Oke, mantap sekali. Mudah-mudahan nanti kita coba pilihlah pilot project percontohan beberapa kabupaten yang mau mengembangkan padi organik yang berkualitas ini. Nah, ini pemerintah juga harus melihat. Pemerintah ya, pemerintah Setiap provinsi, provinsi, kabupaten, kota. Iya, iya. Ya kan kabupaten lah yang pada umumnya Iya, iya. yang mempunyai lahan ini. Ya, ini kita harus bersinergi. Iya, iya, iya. Sinergi. Jadi yang kita harapkan dari pemerintahnya adalah rekomendasinya saja. Rekom ya. Ya, rekomendasi dukungan. Dukungan untuk pengembangan padi organik yang berkualitas dan memakmurkan masyarakat tani. Ya, dengan sistem yang kita buat ini dukungan itu. Ya, Ya, dengan ya. sistem pola Yang kita buat yang kita buat secara sustainable berkelanjutan. Berkelanjutan. Dan ini perlu kita buat pilot project percontohan dan mohon dukungan gubernur dan jajarannya untuk bupati juga semuanya untuk kita buat sinergi untuk membuat percontohan agar masyarakat sekarang kan ingin melihat hasilnya. Ya, masyarakat pun ingin melihat ini ada pemerintahan yang harus berubah sekarang. Revolusioner. Ya. Jadi Jadi pemerintahan ini selama ada penduduk misalnya taruhlah ini Pak Kirmana Ya. di gubernur ya, dan bupati-bupati terpilih sekarang ini ya, ada gebrakan-gebrakan untuk pembaharuan, perubahan di dalam setiap tingkat apa yang dilakukan. Iya. Ini sudah cukup signifikan bagus Pak. iya. Apalagi kita job desk ya, pembagian tugas. Yang ahli bidang pertanian kerjakan pertanian, yang ahli bidang industri, Ya. penampungan, pengolahan kerjakan industri. Jadi semua itu kepada tingkat keahlian. Iya, iya. Jadi kita berdayakan semua dengan apa yang dia punya ilmunya. Iya, iya, iya. Nah, itu pertama yang kita lakukan pun itu, walaupun dia lulusan dari sarjana pertanian, Iya, tapi dia tetap kita berikan juga iya. pelatihannya lagi, Iya, iya. ataupun trainingnya ulang. Dan ini mereka ini yang S1 bisa mensejajarkan diri nanti pada orang-orang yang petani di bawah itu. Iya, iya. Nah, jadi kan kalau dulu itu ada yang sekarang ini kan ada masih UPTD. Betul. Nah, UPTD ini kita anggap tadi yang S1 yang kita rekrut ini Iya, iya. bisa sejajar dengan UPTD Iya. yang bisa Mendampingi. mendampingi petani-petani. Iya, iya, iya. Oke, mantap. Jadi ini yang harus kita. Jadi Iya. berapa banyak lulusan pertanian yang tidak terserap. Iya, iya, iya. Dengan kita buat ini terserapnya luar biasa. Terserap tenaga kerja dari hulu ke hilir. Ya, Jadi yang tadi kita bilang ada tim produksi, orang-orang yang produksi semua bidang pertanian, perkebunan, produksi Ya, terus ya. semua di sana. Nanti penampungan, pengolahan, ada industri. Ya. Terakhir baru tenaga kerja di bidang marketing, pemasaran. Industri marketing. Nah, industri marketing untuk daerah, pemasarannya untuk daerah, untuk di daerah kita, untuk regional Sumatera, secara nasional Sabang Merauke, Ya. secara internasional apabila kita sudah surplus. Nah, Luar biasa. iya, iya. Apalagi ini gejolak dunia, Sekarang kan susah. susah. Pangan ini susah. Pangan susah kalau ada gonjang-ganjing di Timur Nggak Tengah. bisa lagi. Siapa lagi yang tanam beras kalau bukan kita? Gitu. Mantap. Oke, kita berarti mengajak ya, Ya, mengajak masyarakat dan pemerintah Itu bersinergi. saling bahu membahu
melihat lahan-lahan kosong atau yang terbengkalai, mari kita bercocok tanam. Semua lahan kita pergunakan. Jadi ada lahan yang produktif, yang kurang produktif. Saya heran itu di Tangsi, ada di daerah kaki gunung Halimun, saya lihat sering terbengkalai. Ya, tidak efektif. Tidak efektif. Jadi sudah nanam chip. Anak-anak muda sekarang yang lali nanam chip, ini nanam padi. Gitu. Jadi bagaimana kita mengajak masyarakat yang tua dan muda, laki-laki maupun perempuan, untuk memanfaatkan lahan-lahan terbengkalai, lahan-lahan tidur. Lahan ada tapi tidak ada apa-apa. Iya. Itu kan sayang. Sayang karena kebanyakan makan ayam tengah, manok tengah. Jadi kita jadi ngantuk terus. Jadi gimana kita makan ayam yang cerdas, gesit, sehat, kuat. Ya. Jadi supaya kita ngantuk, kopi Aceh pun perlu juga kita minum. Kita ngomong minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Aceh. Kopi Aceh tanpa gula, tanpa susu, tanpa pemanis, original. Kopi Gayo, kopi Tangsi, insya Allah dasar. Luar biasa. Iya, dasar. Kalau perlu kita kembangkan gula yang organik ya. Gula organik yang tanpa pengawet, tanpa pemutih, warna, ya organik lah yang. Ya, Aceh ini pada umumnya masih murni ya. Pada umumnya. Tapi yang putih-putih itu udah takut kita. Itu yang masuk dari luar. Kalau dari Aceh masih murni. Oh iya, yang belum ada efek pada untuk membuat hal. Ini pemanis yang original organik yang Aceh gula aren. Ya, gula aren, gula hijau gula hijau. Gula yang kita buat dulu pun gula tebu ya. Gula tebu juga itu masih murni. Masih murni. Ya, nanti nggak ada pemutihan. Iya, oke, saudaraku, alhamdulillah Pak Boy, Dewan UKM Aceh sudah memberikan motivasi bagi kita. Tinggal kita bungkus, kita laksanakan, action. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan rakyat kita sehat, kuat, makmur, sejahtera, bahagia. Terima kasih Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.